Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyaksikan secara bersama-sama kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Tiwuk Kusparyanti SPD selaku Kepala Sekolah SD Putra Pertiwi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan panitia dan para pengisi acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Putra Pertiwi dan orang tua serta wali murid yang saya hormati. Perkenankan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras agar terlaksananya acara ini. Sekali lagi, saya Ketua Panitia mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penayangan acara ini. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang sangat Ibu cintai anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan bersama-sama, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan ini kita peringati bersama-sama.
Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan juga anak-anak yang Ibu cintai, perkenankan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu Bapak Ibu guru dan juga seluruh teman-teman yang tergabung dalam Birois. Dan juga kepada anak-anakku sekalian, Ibu berpesan kiranya momen yang berbahagia ini kalian bersama-sama bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan Ibu berpesan kiranya kalian dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kalian bisa mengikuti jejak teladan Nabi Muhammad. Demikian sambutan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis senyum itu sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. La takhdub walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum sambil yasruban ahadukum qa'iman. Janganlah minum sambil berdiri. Hadis berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah.
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Doa bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta halki fahasin huluki. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kepadaku sesuatu yang Engkau rezekikan kepadaku, dan peliharalah aku dari siksa neraka. Belum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang pastinya selalu berinteraksi satu dengan lainnya. Hal yang tidak dapat dihindari adalah berbincang atau mengobrol dengan orang lain. Sungguh tidak nyaman, sungguh sakit rasanya jika kita dibohongi. Maka, salah satu sifat yang harus dikedepankan adalah sifat jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Sifat jujur merupakan sifat yang menjadi identitas Nabi Muhammad SAW. Ya, beliaulah pemilik gelar Al-Amin, manusia yang dipercaya. Karena beliaulah manusia yang paling jujur di muka bumi. Beliau pernah mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya. Da'ma yahibuka ila ma la yahibuka. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba hibatun. Artinya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat jujur memberi banyak manfaat bagi pelakunya. Jujur menjadi sifat yang memberikan keberkahan bagi orang yang memilikinya. Di antara manfaat sifat jujur ini, saya singkat menjadi 3M. M yang pertama, mudah dipercaya. Manfaat pasti didapatkan jika terbiasa berkata jujur adalah mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Baik buruknya seseorang dinilai dari seberapa banyak perkataannya yang dapat dipercaya. Semakin sering ia berkata jujur, semakin banyak pula orang-orang yang percaya dan nyaman dengannya. M yang kedua, mudah bahagia. Selain mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, terbiasa berkata jujur juga akan membuat hidup kita lebih bahagia. Dengan tidak adanya hal yang disembunyikan, maka hidup kita akan jauh lebih tenang dan damai. Perasaan bahagia ini timbul karena efek dari energi positif yang diperoleh saat berkata jujur. M yang ketiga, mudah pede. Terbiasa berkata jujur membuat seseorang lebih mempercayai kemampuannya sendiri, sehingga ia tidak perlu berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Dengan semakin sering ia berkata jujur, maka kepercayaan dirinya juga akan semakin besar. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan di antara manfaat sifat jujur. Tentu banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ketika kita membiasakan diri untuk selalu dan senantiasa bersifat jujur. Satu yang pasti, jujur itu keren. Semoga Allah memuliakan kita semua dengan menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Akhir kata, ke pasar membeli keren. Jangan lupa membeli sayur. Kalau kita mau keren, jangan lupa bersifat jujur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Alamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara.
Asyamsu wal qamaru bihusbaan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Wasama arafa'aha wa wadu'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Ala tatghaw fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Al-haqqu zul asfi wa raihan. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Perjuangan Al-Amin. Dalam keheningan malam, di saat manusia beristirahat dan telah tidur, untuk menghilangkan rasa penat dan lelah setelah seharian bekerja, ternyata ada sosok manusia yang memikirkan keadaan kaumnya. Kaum yang bangga melakukan maksiatan dan kemungkaran. Di dalam goa yang sepi dan dingin, dia bermunajat kepada Sang Pencipta jagat raya. Mohon petunjuk agar dapat memperbaiki akhlak manusia menjadi insan yang baik, menebarkan kasih sayang, serta melindungi yang lemah. Dalam kesendiriannya, tiba-tiba datang cahaya yang terang, berkas cahaya yang terang menghampirinya. "Siapa engkau?" Jibril berkata, "Jangan takut. Aku adalah malaikat Jibril yang diutuskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Iqra, bacalah." Muhammad jawab, "Aku tidak bisa baca." Jibril pun memeluk erat sang Nabi dan kembali berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad menjawab lagi, "Aku tidak bisa baca." "Iqra, bacalah." Hal tersebut diulang-ulang hingga 3 kali sambil memeluk erat sang Nabi. Sang Nabi pun lemas karena sesak. Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dia
manusia dari perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Al-Alaq 1-5. Setelah mengalami kejadian itu, beliau pun kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istri tercintanya, Khadijah. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, sang istri soleha mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Hingga akhirnya Nabi Muhammad diajak untuk menemui anak dari pamannya yang bernama Waraqah. Diceritakanlah semua pengalaman yang dialami suaminya. Berbahagialah, wahai anak pamanku, dan tenangkanlah hatimu. Sesungguhnya demi dia menggenggam jiwa Khadijah. Aku berharap dia akan menjadi nabi bagi kaum ini. Apa maksudmu, wahai sepupuku? Berdasarkan kitab yang aku baca, aku melihat tanda-tanda kenabian pada suamimu. Tugas kenabian sangatlah berat. Kau akan dikucilkan dari keluargamu, diusir, bahkan mungkin akan dibunuh oleh mereka yang tidak dapat menerima kebenaran dan selalu mengikuti nafsu setan. Beberapa hari setelah itu, sang nabi pun kembali melakukan penyendirian di dalam goa. Hingga suatu malam, ketika ingin kembali ke rumah, dia melihat malaikat Jibril besar sekali sedang duduk di antara langit dan bumi. Sang nabi pun ketakutan dan pulang ke rumah. "Tolong selimuti aku," Khadijah bertanya. "Ada apa, wahai suamiku?" "Aku melihat sosok putih yang sangat besar." "Tenanglah, wahai suamiku, aku yakin engkau bisa menjalani ini semua." Khadijah pun menyelimuti sang suami dengan kelembutan. Dalam balutan selimut, malaikat Jibril kembali mendatangi Muhammad seraya berkata, Quran Surat Al-Mudatsir, "Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada manusia, dan Tuhanmu agungkanlah, dan sucikan pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa." Setelah wahyu kedua turun, yakinlah Muhammad akan tanggung jawabnya sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Beliau memiliki tugas untuk mengubah kezaliman menjadi penuh kasih sayang. Setelah itu, mulailah sang nabi untuk menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada pihak keluarga, sahabat, dan handai taulan. Di saat sang nabi dan Khadijah melakukan gerakan sholat dan bersujud, keponakannya, Ali bin Abu Thalib, melihat gerakan-gerakan yang aneh dalam sholat, sehingga dia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Kepada siapakah kalian bersujud?" "Kami bersujud kepada Allah. Dia yang mengutusku menjadi nabi dan memerintahkanku untuk mengajak manusia menyembahnya. Bukankah nenek moyang kita dahulu menyembah patung dan berhala? Sesungguhnya, patung dan berhala adalah buatan manusia yang tidak dapat membawa manfaat maupun bahaya. Apakah sesuatu yang dibuat oleh seseorang dapat lebih baik dari orang yang membuatnya?" Ali pun semalaman memikirkan hal itu. Dia semakin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh sepupunya adalah benar. "Wahai sepupuku,
saksikanlah aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari berganti minggu. Minggu pun hilang ditelan bulan dan berubah menjadi tahun. Semakin banyak masyarakat Mekah memeluk Islam karena kemuliaan ajarannya dan akhlak Nabi dalam menyampaikannya ke umat. Kendati demikian, tidak sedikit juga dari mereka yang semakin benci kepada Nabi dan ajaran Islam karena hal tersebut dapat mengikis ajaran nenek moyang mereka dan menghilangkan kewibawaan mereka sebagai suku yang mulia di Mekah. Termasuk paman Nabi, Abu Jahal, yang sangat membenci dan ingin mencelakai Nabi. Wahai manusia, bagaimana jika aku sampaikan akan datang musuh besok pagi? Apakah kalian akan percaya? Iya, kami percaya. Aku ingin menyampaikan kepada kalian bahwa siksa Allah itu ada. Siapa di antara kita yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan yang berupa siksaan di neraka. Dan siapa di antara kita yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, yaitu surga. Celakalah wahai Muhammad, kau kumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ucapanmu yang tak ada gunanya. Karena kebencian terhadap Nabi, Abu Lahab menghina dan mencelakai Nabi. Begitupun dengan Abu Jahal, ia menganggap Nabi gila setelah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Hai orang-orang Mekah, tahukah kalian bahwa Muhammad telah gila? Dia bercerita bahwa telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit 7 hanya dalam 1/3 malam. Hahaha, Muhammad memang sudah gila. Untuk membuktikan hal itu, dengarkanlah aku. Aku telah bertemu dengan para pedagang yang akan menuju Mekah. Nabi memberitahukan ciri-ciri pedagang tersebut dan unta yang mereka bawa. Karena penasarannya, penduduk pun mencari tahu keberadaan pedagang tersebut. Dan ternyata, apa yang dikatakan Nabi benar adanya. Tetapi, karena mereka sudah benci dan ingkar, mereka tetap tidak mau beriman. Abu Jahal pun merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Nabi. Rapat pun diadakan antara mereka. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Muhammad telah menghina dan menyalahkan ajaran nenek moyang kita. Sungguh, aku berjanji akan membawakan batu besar dan melemparkannya tepat di atas kepalanya saat dia sedang bersujud. Apakah jika aku melakukannya, kalian akan menyerahkan dan menangkapku atau membiarkanku? Tanya Abu Jahal. Kami akan mendukungmu. Lakukanlah yang ingin kamu mau. Keesokan harinya, seperti biasa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat dan bersujud. Abu Jahal pun bersiap-siap mengangkat batu dan akan melemparkan di atas kepala Nabi. Sambil mengangkat batu, dia berbicara dalam hati. Wajahnya pucat, pasi, tubuhnya gemetaran. Oh, apa itu? Kenapa ada unta yang sangat menyeramkan, besar, bertaring, dan seakan bersiap menerkamku? Lebih baik aku mundur pelan-pelan. Penduduk pun terheran mengapa Abu Jahal tidak melempar batu tersebut, tapi malah berjalan mundur dan membuang batu itu. Hai Abu Jahal, mana janjimu melempar batu besar di atas kepala Muhammad? Entah, di saat aku berniat melempar batu tersebut, tiba-tiba ada seekor unta yang sangat besar dan menyeramkan, hendak siap menerkamku. Aku pun takut dan mundur pelan-pelan. Aku tak mau mati konyol. Ternyata unta itu adalah utusan Allah yang dikirim untuk melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya rencana mereka pun gagal untuk mencakinya. Ujian demi ujian semakin berat yang dialami sang Nabi. Meskipun banyak yang masuk Islam, namun bagi mereka yang memiliki sifat sombong, tidak mau menerima kebenaran, masih saja tetap dengan agama mereka yang sesat. Keluarganya banyak
yang memusuhi penduduk pun semakin berani menyakiti Nabi setelah kematian istri dan pamannya tercinta yang selalu melindungi, Abu Thalib. Sehingga sang Nabi dilempari kotoran dan tanah oleh penduduk hanya karena menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam. Pernah suatu hari beliau pulang ke rumah dengan keadaan kotor dan guluman tanah hingga membuat putri tercintanya Fatimah menangis. Dalam keadaan menangis, dia bertanya, "Siapa yang telah melakukan ini semua terhadapmu, wahai ayahku?" Tanpa menunjukkan rasa sedih dan menyesal, sang Nabi pun justru menghibur Fatimah seraya menjawab, Anakku, Tuhan akan melindungi ayahmu. Janganlah kau bersedih." Nabi seperti orang asing di tempat kelahirannya sendiri. Mereka selalu berupaya untuk menghentikan dakwah Nabi. Hingga akhirnya beliau dengan para sahabat bermaksud untuk menyebarkan agama Islam ke kota Taif, kota yang dikenal dengan ramah dan baik. Dalam perjalanan menuju Taif, Rasulullah bukanlah disambut dengan ramah. Beliau justru dilempari tanah, kotoran, dan bahkan bebatuan sampai anggota tubuh beliau berlumuran darah. Dalam kepayahan, beliau memutuskan untuk kembali dan tetap berjalan melangkah meskipun dengan tertatih-tatih menahan luka yang dialami. Sang Nabi pun mengadu kepada Allah karena dia satu-satunya tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Wahai Tuhanku yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau usahakan nasibku? Kepada orang yang berwajah muram atau kepada musuh yang akan mengasihi diriku? Aku tak peduli semua itu asalkan Engkau tidak murka dan marah kepadaku. Sebab begitu banyak kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu dari kegelapan. Kepadamu aku mengadu, tiada daya dan upaya melainkan atas izin-Mu. Allah mengetahui apa yang terjadi padamu. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat yang ada di gunung Taif untuk menaatimu, perintahmu. Wahai Muhammad, jika engkau berkenan, izinkan aku untuk membalas pemberitaanmu. Aku angkat gunung itu dan aku lemparkan kepada seluruh penduduk Taif yang telah melukaimu. Dengan lemah lembut tanpa rasa dendam sedih pun, Nabi pun menjawab, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam dan menyakiti diriku, aku berharap dengan kehendakan Allah, suatu saat keturunan mereka akan menyembah Allah." Nabi pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui." Subhanallah, alangkah mulianya sifat yang Nabi miliki. Meskipun selalu disakiti, tetapi tetap selalu mendoakan mereka yang menyakitinya. Hingga akhirnya sang Nabi beserta para sahabat hijrah ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Sungguh luar biasa. Ternyata di Madinah, Rasulullah disambut dengan penuh sukacita dengan iringan sholawat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Temanku, sampaikanlah kebenaran itu meskipun berat dan banyak tantangan. Sampaikanlah dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya
dan akan selalu menolong hambanya yang yakin kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kecintaan Rasul kepada hewan. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat halus, lembut, dan penuh kasih sayang kepada semuanya. Bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk kepada binatang. Beliau termasuk orang yang sangat menyayangi binatang, tidak rela dan akan langsung menegur manakala ada orang yang mempermainkan dan menyakiti salah satu makhluk ciptaan Allah itu. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad sudah ditegaskan Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. Di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang penyantun dan penyayang. Juga dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sini jelas bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia saja. Banyak riwayat yang menceritakan tentang sikap kasih sayang Nabi Muhammad pada binatang. Di antaranya beliau memberi makan hewan-hewan piaraannya sendiri. Kisah lain yang paling terkenal adalah Nabi memotong kain bajunya saat kucingnya tidur di atasnya. Agar kucingnya tidak terbangun, Nabi tidak segan-segan menegur sahabatnya yang menyakiti dan tidak memberi makan hewan peliharaannya. Menariknya, kasih sayang Nabi Muhammad pada binatang tidak diskriminatif. Tidak hanya tertuju pada hewan yang boleh dan halal dimakan saja. Beliau juga mencurahkan kasih sayangnya pada hewan yang tidak boleh dimakan, juga pada binatang yang diharamkan sekalipun seperti anjing. Begitulah sikap kasih sayang Nabi Muhammad kepada seekor anjing. Masih menurut keterangan kitab tersebut, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak memiliki sifat belas kasihan yang luar biasa pada hewan, maka beliau tidak akan memiliki perhatian seperti itu, yakni mengupayakan agar para tentaranya tidak sampai mengusik seekor anjing betina yang sedang menyusui. Dari kisah tersebut bisa diambil pelajaran bahwa kasih sayang Nabi Muhammad pada hewan tidak hanya sebatas ucapan saja, tetapi juga sudah menjadi perbuatan atau akhlak. Karena bagaimanapun, sekali lagi, sebagaimana manusia, binatang juga adalah makhluk ciptaan Allah yang perlu diberikan kasih sayang dan diperlakukan yang baik. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai memperingati acara peringatan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah kita lihat dari setiap penampilan siswa-siswi Sekolah Dasar Putra Pertiwi dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup acara, mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Terutama kita khususkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita bacakan surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga Allah memberikan ampunan dan menjadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, serta kita doakan kepada umat-umat Islam agar kita selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala halihi niyah wa ala kulliyatin salihah wa ila harati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatil kiram, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.